Konsep dari teman-teman itu yang digagas itu adalah inovasi tani irit lahan, tapi jangan disingkat. Gitu. Kalau disingkat Jangan, nggak usah disingkat, udah gitu aja. Inovasi tani irit lahan, udah jangan disingkat. Inovasi tani irit lahan. Ya. Oke. Nah, kita ngobrol di belakang rumahnya Kang Uus. Ya, betul. Di Desa Gunung Tarumajaya. Wayang, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari. Oke. Tadi saya dikasih tahu ini adalah Institut Gunung Wayang. Iya, betul. Di mana tempat kelasnya? Institutnya mana? Kelasnya. Oh, ini kelasnya? Kelas rakyat. Oh, kelas rakyat. Iya, kan kalau perlu bangunan besar kan? Iya. Jadi ini tempat untuk berdiskusi, Betul. tempat untuk mencari solusi, Iya, berpraktek. gitu ya. Ya. Dan ini komunitas dari Para kaum muda ahli waris hmm, Gunung Wayang. Gunung Wayang. Yang dimana hasil alamnya di sini adalah Menginovasi hasil-hasil alam apa agar aja? Kang ya contoh satu di sini tempat pengelolaan pupuk organik cair padat gitu kan, kompos untuk pertanian irit lahan. Karena konsep dari teman-teman itu yang digagas itu adalah inovasi tani irit lahan, tapi jangan disingkat. Kalau disingkat Jangan, nggak usah disingkat, udah gitu aja. Inovasi tani irit lahan, udah jangan disingkat. Inovasi tani irit lahan. Ya. Oke. No, God! No, God, please, no! No! Dan inovasi tani irit lahan itu menggagas teman-teman agar memanfaatkan lahan sempit menjadi praktek ibu-ibu dalam mengelola itunya apa, kawasan atau sekitar halamannya. Seperti itu. Oke. Ini saya lihat ada ini ya Kang ya. Ya betul. Biji kopi Habis panen pagi tadi. dan memang utamanya untuk di perkebunan di kopi atau ada komoditas lain ya? Kalau ini yang PHBM-nya karena kebunnya ada di Cisatri. Jadi produk hasil dari lingkungannya itu ambil, kalau di kita itu diproses dari awal sampai akhir menjadi kopi, sampai roast bean. Itu salah satunya. Makanya di sini di depan ada itu ya, ada Ya, tempat aduh, kafe kecil-kecilan kafe. gitu ya. Untuk teman-teman juga harus belajar kan. Kalau sebagai institut kan harus bisa sampai menyeduh gitu kan, sampai merosting. Ini Akang yang menggagas dibentuknya ini, wadah ini atau jadi si Akang Uus ini melatih itu dengan ada peralatan segala macam ini berarti memang Saya yang belajar. Oh, Nah, Akang sudah belajar, terus kemudian mengedukasi nanti di sini. ditularkan gitu, agar virusnya menyebar. Wis, itu semacamnya ya. Seperti itu. Oke, selain itu kegiatan apa lagi Kang? Di Institut Gunung Wayang ini. Selain itu, Hmm. ya banyaknya sih lebih kepada lingkungannya. Jadi kita ada beberapa tempat yang memang diubah menjadi lokasi-lokasi percontohan yang menata kawasannya lebih kepada ramah lingkungan. Yang sudah itu di Desa Neglawangi, Ekopark Neglawangi. Nah ini yang kampung ini dulu, ini memang kampung kondisinya kumuh. Sekarang lagi tahapan sama teman-teman itu dibuat menjadi Kampung Bandung. Bandung itu singkatan Apa itu Kang? bersih, aman, nyaman, dinamis, dan unggul. Bandung. Nah itu jadi teman-teman mencoba merapikan suasananya sih kan kawasan peternakan. Kita sudah dibuat psikoparantal sapinya menjadi biogas. Dan bukan orang luar, orang kita. Nggak ngedatangin orang ahli, ternyata bisa. Dan bisa dilihat di sini saya pakai menggunakan kompor biogas. Itu bisa dipakai. Jadi semuanya bisa Berinovasi lah. Iya. Ya. Dan daya guna juga gitu ya dari kotoran Ternak sapi ya. menjadi api Jadi- kan. Terus yang dan juga padatnya jadinya
ada efisiensi ya untuk di masyarakat Iya. tidak harus dengan gas tabung gitu Betul. ya, jadi menggunakan Salah satunya bisa memanfaatkan untuk itu, untuk mengurangi biaya masak mungkinnya itu pengolahannya sampai menjadi bahan bakar itu dilakukan swadaya sendiri oleh peternaknya. para peternak Nantinya itu. diedukasi itu kan fungsi isut gunung wayang itu. Bagaimana beliau teman-teman petani atau peternak bisa memanfaatkan limbah ini menjadi bahan bakar. Oke, salah satu produknya tadi kan kopi ya. Ya. Apa keistimewaan keunggulan kopi di sini? Kopi sebenarnya kalau kopi mah kopi arabica sama lah ya, Sama semuanya kayak sebetulnya ya. Cuman memang ada di proses mungkin berbeda. Karena saya tuh ada 3 proses, satu yang full wash yang dicuci bersih, ada yang semi wash, ada yang wine. Nah ini yang wine-nya mungkin agak berbeda dengan di kafe-kafe lain. Oh, ada di sini. Ini yang wine kan? Ini ada. Ini yang wine. Itu yang Nanti bisa wine-nya dilihat ya. gitu. Oke. Ada yang wine ini udah 1 tahun malah saya simpan, dikeluarin karena mau dihuler. Oke. Itu kerjasama dengan proses ini sebenarnya upaya warga sini lagi kerjasama dengan ITB dalam seperti apa nih hasilnya. Nah, Institut Gunung Wayang dengan ITB ini melakukan riset bareng untuk pengolahan kopi. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita coba produknya kan. Oke, Boleh? boleh. Boleh. Iya, anu kopi Wine ini. wine. Ya ini harumnya udah terasa. Jadi wine ini lagi dikeringkan. Seperti ini. Jadi prosesnya sampai dengan dia begini itu berapa lama kan? Proses fermentasi 32 hari anaerob. Ya. Setelah itu dikeringkan secara natural. Ini sebenarnya sudah disimpan lama, cuman karena mau dihuler dikeringkan lagi. Apa memang semakin lama dia Semakin disimpan, bagus. semakin bagus? Sama aja Rasanya- seperti minuman wine. Nah itu kan seperti itu. Seperti itu, makanya dinamakannya wine ya. Ya, Ya. Tapi minumnya nggak mabuk kan? enggak. Yang mabuk itu waktu proses fermentasinya itu yang cairan dari kadar air dari sini menurun itu yang ada bau alkohol. Kalau dari tingkat minat masyarakat untuk minum kopi sejenis yang mana kan? Wine ini juga termasuk bagus ya? Ya kalau itu biasanya kafe-kafe dia mahal dia jualnya. Tapi kalau yang sering gitu yang kayak gini nih, ini full wash, yang dicuci bersih, gitu kan? Ini yang full wash. Ini baru panen sekitar seminggu ke belakang kayaknya. Gitu ya. Kalau ini agak tua nih warnanya. Ini semi wash. Siga kacang suuk, siga kacang suuk. Siga suuk. Iya, Ini apa? semi wash. Semi wash. Jadi pencuciannya tidak terlalu ketat gitu ya, tidak terlalu ini. Untuk semak mungkin untuk tidak terlalu menghilangkan aromanya. Nah, ini agak tebal nanti si Iya. itunya tesnya. Kok saya jadi pengen nyoba kayak gimana nih? Yang semi, yang bersih, sama wine. Yang ada itu di sana yang sudah di roasting, yang proses full wash sama Full wash. natural. Oh, sama natural. Sama natural Yang natural yang mana? yang ini yang natural. Oh, itu natural. Nah, jadi kalau natural mah dipetik langsung aja dikeringin. Sampai kering. Ya, sebetulnya jadi aromanya lebih terasa sebetulnya ya. Betul. Kalau yang natural ya. Cuman ininya fruitynya juga lumayan, sama asidnya lumayan agak asam. Kang Us, Ya. untuk kendala para petani kopi di Tarumajaya ini Betul. apa kan sampai dengan sejauh ini? Kendalanya di pemasaran. Karena memang pemasaran kopi itu kan yang paling besar sekarang Kecamatan Pangalengan. Tapi kan sekarang lagi musimnya kopi lagi, Ah. wajah coffee shop ya, orang pada ngopi-ngopi semuanya gitu. Apa sebenarnya itu harus memudahkan untuk Betul. masyarakat? Karena yang jadi masalah kan gini, standar kopi di Jawa Barat itu harus dari prosesnya, dari mulai pemetikan harus baik lah ya. Petani ini kan perlu edukasi juga sebenarnya dalam proses panennya seperti apa dan sampai prosesnya. Nah ini yang memang mungkin tugas pemerintah ya, harus melatih mereka agar bisa meningkatkan kualitas. Ya. Dan menciptakan ya marketplace ya, Nah, itu. untuk bisa jadi wadah gitu. Jualan online kan bisa. Tapi seperti untuk itu. edukasi menlalui kepala desa kan sudah dilakukan kan ya. Tapi mungkin belum maksimal ya kan. Itu belum maksimal. Nah, kalau di pupuk cairnya kita juga sudah melakukan dengan teman-teman para penggiat, terus melakukan membuat pupuk organik agar produksinya bagus. Jadi bisa dibilang sebetulnya di sini mandiri
mereka melakukan inovasi sendiri gitu ya. Masya Allah, ini sebetulnya sudah potensi yang sangat bagus. Tinggal bagaimana nanti dukungan dari pemerintah. Iya. Nah kalau ini kulitnya nih, ini dibuat untuk teh kaskara namanya. Oh, kulitnya dibuat jadi teh ya? Nah iya, ini kan sebenarnya ada beberapa proses dari kulit. Bisa dibuat menjadi kompos untuk dikembalikan ke kebun. Nah kalau ini rencana kenapa dicuci untuk dibuat teh, nanti bisa dicobain, nanti ada. Ya. Ini baru planning. Enggak, udah uji coba. Ini Udah dicoba. Udah dicoba. Nah ini diperbanyak. Tapi catatannya harus memang benar-benar yang cherry yang dipetik, gak boleh ada yang hijau. Makanya nih di sini nih proses pemetikan petani harus mau melakukan agak sedikit rumit mungkin ya. Karena harus yang benar-benar merah. Ada kan itu? Ada yang udah pakai Kita itu. coba nanti, kita Iya, coba. ada. Di situ gunung wayang ini dalam waktu dekat kan? Tentunya hasil dari riset kopi ini ya disebarluaskan ilmunya lah buat para petani kopi di Kertasari atau di Gunung Wayang ini, agar mereka produknya lebih apa ya, lebih baik lah daripada menjual gelondongan dengan harga yang cukup murah. Lebih mempunyai nilai tambah Nah, dari itu. packagingnya dan lain sebagainya. Betul. Ya Kang ya. Oke. Waduh Kang, luar biasa. Ini sepertinya kita harus memerlukan lagi Kang Uus yang lainnya supaya lebih bisa apa namanya ya menghimpun kekuatan daripada Betul. teman-teman di daerah pertanian seperti ini gitu ya. Insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi Kang. Oke siap. Ya, usaha Kopina semakin berkibar nantinya. Amin, amin. Ya, siap. Dan terus bisa membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten siap. Bandung. Iya, amin. Sukses Kak. Sami-sami. Untuk menikmati kopi di Desa Tarumajaya ini, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit, mau tanya mengenai sejarah dari Kertasari, dari Gunung Wayang ini seperti apa. Sok mangga Kang kumaha ceritakan. Itu kalau ngomong sejarah Kertasari mah saya takut salah ya, tapi setidaknya gini lah. Tadi bahwa Gunung Wayang ini kan kalau kata sepuh saya kan kenapa disebut saya membuat nama negara Wayang, itu kan tempat nahyangnya para leluhur. Ya artinya punya historis yang cukup menarik lah kalau digali. Tapi itu harus satu episode kayaknya nanti aja ya. Tapi setidaknya gini, untuk gambaran Kecamatan Kertasari ini kan menjadi wisata masalah sebelum menjadi wisata para wisata kan. Awalnya ini menjadi wisata masalah. Kenapa dibilang wisata masalah? Karena kerusakan hutan untuk isu Citarum menjadi mendunia. Ya salah satu kerusakannya secara isu ya didatangkan dari Gunung Wayang. Mulai dari kotoran sapinya masuk ke Citarum, kerusakan hutan dan pemundulan dari 98. Nah tentunya ini kan menjadi isu yang menarik hari ini kalau ngomong Citarum. Oke, sampai datang Pak Jokowi membawa program Citarum Harum ya di Cisandi. Nah ini artinya di Kertasari cukup membawa pengaruh juga untuk kemajuan Kabupaten Bandung. Jadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai hari ini, oke lah kalau kotoran ternak sapi sekarang kan aku ternak juga berkurang. Tapi kalau tentang masalah hutan, kerusakan ini berhubungannya dengan petani. Yang belum ada solusi ya. Hubungannya ya gini, karena tadi permasalahannya Kecamatan Kertasari ini begitu luas. Ada sekitar 14.000 hektar di Kecamatan Kertasari. Tanah kepemilikan milik warganya kan cuma 10%. Ada 10% dari 14.000 hektar itu milik siapa aja kan? Yang paling besar nih, satu kan tentu milik perhutani wilayah hutan, terus milik PTPN dan milik PT Lonsu. Jadi keterbatasan lahan yang menyebabkan kerusakan hutan yang pemerintah hari ini tidak tahu sebenarnya seperti Jadi apa. harus bisa dilihat dari dua arah, tidak hanya dari kepentingan dari pemerintah saja. Betul. Secara umum bahwa tidak boleh adanya penggunaan lahan hutan untuk pertanian. Tapi karena lahan terbatas, sehingga akhirnya warga di sini bagaimana bisa bertahan hidup. Nah sekarang kalau dari Akang dan teman-teman apa yang sekarang ini dilakukan untuk bagaimana memaksimalkan lahan ini sehingga tidak mengambil atau
aduh kalau dibilang mencaplok mah terlalu kasar. Iya. Memang Atau sebetulnya- menggunakan lahan hutan, Merambah hutan. merambah hutan. Karena sudah disebut apa? Memang betul, dan itu tidak dipungkiri. Karena Tapi kebutuhan. sebetulnya ya setelah saya tahu tadi ceritanya dari Akang ya sebetulnya tidak ada yang salah tidak sebenarnya. karena masyarakat juga butuh hidup. Betul, pemerintah juga melihat dari skala nasional ya, tidak hanya di Bandung, tapi efeknya sampai keluar di aliran Citarum gitu ya. Sementara ini memang harus cari solusi juga gitu. Nah, ini yang harus dipecahkan oleh pemerintah, solusi. Oke. Bagaimana Apa yang diharapkan oleh para masyarakat di Desa Tarumajaya ini terhadap pemerintah? salah satunya itu keterbatasan lahan ini tentunya sangat dibutuhkan. Bagaimana menata kawasan lebih baik kilometer 0 ini, bukan hanya lingkungannya, tapi warga nurek cari cinggi itu boga tanah di mana di tempat genana. Nah, ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Perluasan kawasan untuk pemukiman, salah satunya. perluasan kawasan untuk pemukiman yang harus dilakukan oleh Harus oleh- penguasa, artinya untuk Untuk regulator kebebasan. itu sehingga semua merasa terakomodir di situ. Betul. Nah, dengan adanya taman wisata, Oke. diberdayakan masyarakat, tentu kan banyak menyedot juga Tenaga kerja. Apakah itu salah satu solusi juga? Solusi untuk ekonominya. Apalagi kalau keterbatasan lahan untuk tempat tinggalnya, ini juga harus dipikirkan. Masyarakat semakin Ya. banyak datiis, anak-anak, Nah, itu yang ke satu. Yang kedua, warga masyarakat kan kebanyakan di Kertasari ini adalah karyawan perkebunan. Ketika sudah habis masa kerjanya, tentunya ini harus balik ke kampung. Kan nggak mungkin tinggal di rumah perkebunan. Sedangkan di kampung tadi sudah saya ceritakan hanya 10% tanah milik warganya. Nah, artinya harus disiapkan bagaimana lahan yang tidak produktif ini menjadi kawasan perumahan. Ini harus ada sinergi antara kepala daerah, Betul. sebagai Pemangku regulator kebijakan, di sini, ya. sebagai pemangku kebijakan, lalu juga perhutani misalnya sebagai pemilik lahan hutan ini. Bukan hanya perhutani, PTPN dan Oh, PTPN, PT Lop sudah. Ya. Perhutani tiga hak guna usaha mungkin kan sama mereka. Akan yakin itu akan bisa terwujud untuk bisa disinergikan. Sangat bisa karena Garut sudah melakukan itu. Ini sebetulnya lebih Tinggal kepada bagaimana. nawaitunya Nah, nawaitunya. dari semua pihak untuk bisa melakukan itu. Makanya perlu mungkin mudah agar lebih cara berpikirnya mungkin lebih good lah kalau yang mudah-mudah kan maksudnya ya lebih visioner. Kepentingan masyarakat. Nah, itu yang paling penting kan. Tapi juga tidak kemudian mengacuhkan dari sisi bisnisnya juga ya kan ya. Nah. Tapi kan artinya bagaimana semua merasa terwakili gitu ya, dan yang paling intinya itu adalah masyarakat di mana desa ini berada itu tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa disalahkan atas ya katanya mengenai perambah hutan. Iya. Saya jadi paham sekarang kan. Paham, Saya ya? jadi paham. Jadi Setelah melihat dari dua sisi ini. Betul. Ya. Tidak ada yang salah, keadaan yang salah. keadaan. Keadaan yang Makanya, salah. nah, Nah, keadaan ini harus kita ciptakan lebih baik bagaimana lagi. solusi dan inovasinya ini yang harus Nah, dipikirkan iya. gitu Nah, kan. so enak orang kopi weh lah. Siap. Kayaknya Insya Allah lah ya. Insya Allah yang penting mah semuanya harus punya niat yang Niat. betul, Yang betul. untuk kebaikan bersama. Betul. Mantap kopinya. Ceng hari.